Pada tahun 1973, sebanyak 20 sukarelawan riset, mabuk seminggu sekali, selama 2 bulan beruntun, dengan minuman yang berbeda setiap kalinya, dan dengan dosis yang sama pula setiap kalinya. Bagaimanapun juga, ini adalah sebuah penelitian ilmiah. Tujuan eksperimen ini adalah untuk mencari tahu minuman beralkohol manakah yang menyebabkan pengar lebih parah. Jelas, satu riset kecil saja tidak cukup untuk menemukan jawabannya. Sejak itu, semakin banyak yang diketahui tentang pengar dalam sains, walaupun masih ada beberapa misteri yang belum terpecahkan. Molekul yang menyebabkan pengar adalah etanol, yang kerap kali dikenal sebagai alkohol. Etanol terdapat pada semua minuman beralkohol, dan secara umum, semakin banyak etanol, semakin besar pula potensi pengarnya. Gejala dan keparahannya tergantung pada berat badan, usia, genetika, dan faktor lainnya. Tapi umumnya, pengar memiliki kesamaan ciri khas yang tidak mengenakan. Jadi bagaimana alkohol menyebabkan pengar? Adakah cara pasti untuk mencegahnya? Alkohol diketahui dapat memperlambat komunikasi antar sel saraf. Setelah minum untuk terakhir kalinya, saat konsentrasi alkohol dalam darah kembali menjadi 0, otak kita kembali sadar dan memasuki kondisi yang berlawanan, yaitu kondisi hiperaktif. Ini dapat menyebabkan tremor atau memacu detak jantung seperti kondisi pengar pada umumnya. Alkohol juga membuat tidurmu tidak sepanjang dan selelap biasanya. Tapi efek ini hanyalah permulaan, alkohol juga berdampak pada kebanyakan proses tubuh, dan rentan menggoyahkan keseimbangannya. Gejala pengar yang paling dikenal pun disebabkan oleh faktor yang tak terduga. Sebagai contoh, alkohol mengganggu kadar berbagai hormon. Salah satu hormon yang terganggu adalah kortisol. Normalnya, perubahan kadar kortisol membantumu agar tetap terjaga sepanjang siang dan malam. Jadi, gangguan pada kortisol saat pengar dapat menyebabkan kepala terasa pusing atau linglung. Hormon lain yang terdampak oleh alkohol adalah vasopresin. Jika dalam keadaan normal, vasopresin bertugas untuk mengurangi volume urin yang dihasilkan oleh ginjal. Dengan mengurangi kadar vasopresin, alkohol membuatmu buang air kecil lebih banyak dan menyebabkan dehidrasi. Efek dehidrasi adalah haus, mulut kering, lesu, pening, dan sakit kepala, sebagian dari gejala pengar paling umum. Selain dehidrasi, sakit kepala dari pengar dapat disebabkan oleh pengaruh alkohol pada transmisi sinyal kimiawi di otak, terutama pada neurotransmitter yang mengirimkan sinyal rasa sakit. Alkohol juga merusak mitokondria, yang bertugas menghasilkan ATP sebagai sumber energi kita. Ini dapat menyebabkan rasa lelah, lesu, dan gangguan suasana hati yang dirasakan selama pengar. Sementara itu, alkohol menstimulasi sistem kekebalan tubuh, dan menyebabkan radang yang dapat merusak sel otak, berdampak pada suasana hati, dan melemahkan ingatan. Dan alkohol bisa mengiritasi saluran pencernaan serta menyebabkan peradangan pada dinding lambung dan usus. Alkohol juga memperlambat proses pengosongan lambung, yang dapat menyebabkan kelebihan produksi asam lambung. Karena itulah alkohol dapat menyebabkan sakit perut, mual, dan muntah. Minuman beralkohol juga mengandung zat-zat lain yang dihasilkan selama proses fermentasi untuk menciptakan rasa khasnya. Sejumlah bukti menunjukkan salah satu zat yang ada di dalamnya adalah metanol, khususnya sangat buruk bagi pengar. Tubuh kita baru mulai menguraikan metanol hanya setelah selesai memproses etanol. Saat tubuh memproses metanol, metabolit metanol yang beracun dapat memperparah gejala pengar. Jenis minuman beralkohol yang dipilih memang berpengaruh, tapi yang mana saja dapat membuatmu pengar hanya karena semuanya mengandung alkohol. Lalu, adakah obat generik pengar yang paling manjur? Mengonsumsi air dan minuman elektrolit dapat mengurangi gejala yang berkaitan dengan dehidrasi. Dan makanan, terutama sumber karbohidrat, dapat menambah kadar glukosa yang menurun karena pengaruh alkohol. Tapi pada akhirnya, satu-satunya cara pasti untuk mencegah pengar adalah dengan tidak meminum alkohol sama sekali.